Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan kembali mempelajari Ibu Pena jilid 6A tema 2. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mapel PPKN. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan mempelajari tentang makna persatuan dalam perbedaan. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari makna. Makna itu artinya arti yang terkandung atau tersimpan dalam sebuah misalkan perkataan, perbuatan atau hal yang lainnya. Nah, kita masuk ke penjelasan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, Indonesia itu sendiri seperti yang dikatakan di kutipan pada gambar tersebut yang diambil dari buku Bupena, dikatakan bahwa Indonesia itu punya banyak suku, banyak budaya, agama, serta ekonomi. Kemudian perbedaan tersebut adalah kekayaan bagi bangsa kita. Jadi itulah yang membuat bangsa kita itu menjadi suatu negara yang kaya. Kaya di sini maksudnya bukan berarti kaya dengan uang. Nah, kekayaan yang ada di sini adalah kaya dengan keragaman atau perbedaan yang membuat kita berbeda dengan negara-negara lainnya. Kemudian, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Maksudnya, kita itu tidak boleh membeda-bedakan walau kita itu berbeda budaya, suku bangsa, agama, dan keadaan ekonomi. Kita itu tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kita harus hidup rukun, saling menjaga, kemudian saling melindungi, tetap menjaga hak masing-masing. Nah, untuk menciptakan kehidupannya rukun, kita harus membangunnya mulai dari mana? Yang pertama dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Sehingga kehidupannya rukun itu dapat tercipta sehingga kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan saat kita masuk kelas itu tanpa kita sadari sebenarnya teman-teman kita itu memiliki suku yang berbeda. Nah, jadi kita harus tetap saling menghormati, harus saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Jangan karena berbeda suku kalian tidak mau berteman. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Artinya kita itu nggak boleh egois. Egois itu maksudnya apa? Egois itu maksudnya kita cuma mementingkan untuk diri kita sendiri. Kita harus mementingkan orang lain juga, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak mungkin bisa pernah terlepas dari orang lain. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita juga harus bersikap demikian kepada orang lain. Karena apa? Bagaimana kita bersikap kepada orang lain, maka begitulah nanti orang lain akan bersikap kepada kita. Misal kita sopan, baik, ramah kepada orang lain, nah maka orang lain juga akan bersikap seperti itu kepada kita. Nah, apabila sebaliknya, maka orang lain juga akan sebaliknya bersikap pada kita. Nah, contohnya itu seperti kalian lihat di gambar. Di situ piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, jadi bila ada temannya yang sedang piket atau melakukan suatu hal, nah itu kalau bisa dibantu supaya pekerjaannya cepat selesai dalam hal yang baik tentunya. Nah, seperti itu. Jangan cuma melihat saja karena itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Lebih baik kalian ikut membantu. Nah, apa sih manfaatnya bila kita berbuat demikian di kelas? Nah, di situ bisa kita baca. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, jadi bila ada pembelajaran yang tidak mengerti, ini bukan dalam ulangan atau ujian lah. Cuma saat dalam pembelajaran, bila ada yang kalian kurang mengerti dan kalian malu untuk bertanya pada guru, kalian bisa bertanya dengan teman kalian yang paham. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lah. Kemudian suasana di kelas menjadi nyaman. Nah, bila terbentuk suatu kerukunan, maka suasana kelas kita itu akan menjadi nyaman. Kemudian persahabatan semakin erat dan
dapat membangun kekompakan. Jadi nggak akan berpecah belah, saling tuduh-menuduh. Nah, jadi semuanya saling bantu. Selanjutnya, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Nah, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Artinya kita itu harus mau membantu atau ringan tangan membantu orang lain tanpa pamrih. Dengan kita ringan tangan mau membantu orang lain, nanti apabila kita di dalam kesulitan dan butuh bantuan, maka orang lain pun tanpa kita minta akan langsung ikut membantu kita. Nah, yang penting itu kalian harus bersikap baik kepada. Terakhir kita akan membahas manfaatnya apabila kita melakukan nilai-nilai persatuan dalam masyarakat. Nah, pertama kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Jadi nggak ada rasa saling curiga atau was-was. Nggak akan ada pertengkaran di antara tetangga. Nah, kemudian masalah lebih cepat selesai karena semua masyarakat bersatu. Misalkan ada gotong royong, semuanya itu bekerja sama sehingga pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, jadi misalkan ada permasalahan di suatu daerah, misalkan daerahnya sering terkena banjir, apabila bermusyawarah dengan banyak orang, maka akan menemukan jalan keluarnya lebih cepat sehingga permasalahannya lebih cepat teratasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan Bapak pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kesalahan pengucapan kata, Bapak mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan kalian bertanya atau mengulang videonya lagi. Bapak akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.